Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan melanjutkan lagi. Mungkin ini kayaknya part keempat ya. Jadi ini saya akan jadikan part keempat dengan materinya adalah menggunakan sisa poin. Kelebihan sorry. Jadi kita akan menggunakan kelebihan angka kredit ya. Jadi judul materinya kali ini menggunakan kelebihan angka kredit pada periode sebelumnya. Oke. Namun sebelum saya membahas materinya tersebut, saya ingin mengajak kepada teman-teman yang saudara-saudara saya yang muslim, jika ini menunjukkan waktu sholat, silahkan tunaikan ibadah sholatnya dulu, videonya bisa di-post, dan bagi teman-teman yang sudah melaksanakan bisa saja langsung menyimaknya. Oke, kita langsung ke pembahasannya ya. Nah, di sini saya sudah akan menampilkan gambar foto seperti ini ya. Jadi ini pak ya, penetapan angka kredit ya, ini pak. Dan ini anggaplah bahwa ini pak ini sudah digunakan untuk naik jenjang ya, digunakan untuk naik jenjang, ataupun teman-teman bisa juga mengacu pada SK pangkat terakhirnya. Oke, kemudian selanjutnya kita akan ke poinnya ya. Ini total angka kreditnya itu 558,648 ya. Tentunya dengan angka kredit yang sebesar ini, tentunya bahwa ini kategorinya kategori ahli ya, kategori ahli madya kalau nggak salah ya. Jadi 558 ini 558,648 ini adalah itu jenjangnya ahli madya. Ya, ahli madya ya. Oke, di sini ya. Nah, di sini jadi saya langsung menuju ke saya bukakan aplikasi saya. Jadi modelnya seperti ini. Jadi kalau di sheet database dengan total poin 558, maka dia akan mengacu di sini ya, di pangkat. Ini saya contohkan untuk dokter ya, untuk dokter. Jadi terlepas semuanya sama ya, metode caranya sama. Jadi kita kesini dulu ya. Jadi 558 itu kalau mengacu di sini berarti dia berada di area sini ya, 5 dia, kemudian golongan 4B dengan pangkat pembina tingkat 1. Nah, kelebihan yang mana dimaksud ya? Kalau berdasarkan bukan permenpan ya. Kalau berdasarkan Perka BKN ya, peraturan BKN bukan nomor 11 tahun 2022, bahwa angka kredit itu dimulai dari nol ya. Jadi teman-teman bisa baca di sini peraturan BKN nomor 11 tahun 2022 bahwa angka kredit itu dimulai dari nol ya. Nah, dimulai dari nolnya itu yang dimaksud adalah ketika dia berada di awal jenjang itu ya. Nah, kalau berada di jenjang selanjutnya itu bisa menggunakan angka kredit selanjutnya ya, kelebihan sisa selanjutnya. Jadi teman-teman bisa scrolling cari ke atas ya. Nah, saya akan tidak bahas itu, saya akan langsung ke materi pokoknya, bahwa teman-teman di sini ada namanya dikatakan nilai dasar ya. Nilai dasar itu seperti ini ya. Untuk 3B itu 150, 3C 200, kemudian 3D 200 juga ya. Kok bisa 200 ya? Apa nggak salah? Rasanya kalau untuk 3D itu 300 ya, bukan 200. Nah, teman-teman bisa memastikan kondisi ini, dengan melihat permenpan yang lama ya. Saya biasanya mempelajari juga mensandingkan dengan permenpan lama supaya mempertajam ya. Jadi contohnya seperti ini. Di sini ada dokter gigi, dokter ya. Dokter itu 3B-nya 100 ya, nilai dasar. Jadi ketika seseorang itu duduk di 3B, otomatis pasti nilainya 150 ya di SK-nya. Itu otomatis pasti. Kemudian yang 3C itu pasti 200 ya. Kemudian 3D 300. Jadi seterusnya sampai ke sini ya. Nah, saya akan memberikan contoh lain lagi, bahwa untuk di sini ada contoh fungsional lain ya, di permenpan lamanya juga, bahwa untuk di sanitarian ya, untuk di 3 itu 100, kemudian 3B-nya 150 ya. Jadi kalau kita sandingkan punya dokter tadi, 3B-nya 150, kemudian 3C-nya 200, di sini 3C-nya juga 200 ya, kemudian 3D-nya 300, di sini juga 300. Jadi metode ini saya lihat mencoba dipakai untuk di permenpan, bukan di permenpan ya, di Perka BKN tahun nomor 11 tahun 2022 ya, di sini ya, sebagai rujukan nilai dasar
seperti itu ya. Jadi nilai-nilai yang tadi itu adalah nilai dasar. Apa hubungannya dengan screenshot tadi di sini, bahwa tentunya di sini nilai dasarnya adalah 550 ya, 550. Nah, kalau saya pergi database di sini ya, nilai dasarnya untuk di 4B itu 550. Nah, kalau saya petikan di sini, saya coba akan ketikkan di sini nilai yang tadi 558,648 ya. Oke, seperti ini. Nah, berarti dia punya kelebihan angka kredit itu sebesar 8 ya. Jadi kalau semisal seperti ini ya, ini 558 ini dikurangi dengan nilai dasar yang ada di sini ya. Oke, jadi tentunya kelebihan angka kreditnya itu 8 ya, 8,648 ya, seperti itu. Jadi ini adalah nilai dasar yang harus dituju pada saat ketika seseorang itu duduk di 4B ya. Begitu pula nanti selanjutnya ketika si yang bersangkutan ini yang di 4B ini hendak naik ke 4C ya. Ini 4C sorry ya, ini bukan 5 ya. Ini saya salah ketik, perbaiki dulu di sini. Seperti ini saya jelaskan dulu. Jadi ketika pula umpamanya si 4B-nya tadi hendak naik ke 4C, maka nilai dasar yang harus dia kumpulkan adalah sebanyak 700 ya. Jadi 550 menuju ke 700 itu selisihnya 150 Bu ya. Jadi dia harus mengumpulkan 150 lagi ya, 50 lagi agar bisa mencapai nilai dasar 700 tadi ya. Begitu seterusnya seperti ini ya, sampai ke titik teratas seperti ini. Oke. Jadi saya rasa sudah paham semua ya. Jadi di sini adalah, nah di sini saya sudah di aplikasi saya sudah saya kembangkan. Di sini ada nilai dasar seperti ini ya. Sebenarnya ini adalah metode perhitungan angka kredit yang lalu ya, tapi saya lihat ternyata di PRKBKN itu menjadikan itu sebagai nilai dasar jika mengacu pada sini ya. Teman-teman bisa lihat di halaman 12 ya, di halaman 12, kemudian di halaman 11-nya juga ada ya, di atas seperti ini ya. Nah, di sini sudah tertuang sebagai nilai dasar. Oke, seperti itu dulu yang harus dipahami teman-teman. Jadi, saya ingin katakan di sini bahwa berdasarkan nilai PAK atau nilai SK-nya, silakan lihat di situ berapa nilainya, bahwa ini adalah 550 itu 550 itu adalah nilai dasar. Jadi teman-teman ketika memiliki nilai seperti ini, itulah nilai dasarnya. Jadi harus tahu dulu nilai dasarnya seperti apa. Umpamanya teman-teman yang ada di 3B umpamanya ya, berarti nilai dasarnya itu 150. Nanti kelebihannya berapa teman-teman harus lihat di SK-nya. Umpamanya 153, berarti 3-nya itu adalah kelebihan angka kreditnya. Nah, kelebihan yang inilah yang nantinya yang bisa digunakan ketika kita mengacu kepada PRKBKN ya, PRKBKN nomor 11 tahun 2022. Nah, itulah yang bisa digunakan, yang bisa dipakai. Jadi 550-nya itu sudah hilang ya. Jadi ini saya delete saja. Jadi maka langkah selanjutnya adalah bahwa dengan nilai kelebihan tadi ya, 8 tadi itu sudah adalah bekal kita ya, sudah bekal kita. Jadi umpamanya nih 150 nih, 150 poin ya, 100 kita harus mengejar 150 poin di sini karena kita punya kelebihan 8 tadi. Oke, saya kasih tanda sama dengan dulu supaya bisa melakukan pengurangan. Umpamanya nilai kelebihannya itu 6,48 ya. Jadi 8,648 tadi kelebihannya, maka sisa angka yang harus dikumpulkan itu sebesar 141 ya, 141 lagi. Jadi ada ibaratnya sebuah pengurangan nilai. Jadi tidak perlu lagi mengejar 150 karena kita sudah punya nilai tambahan tadi ya, seperti itu. Kemudian, nah di sini di aplikasi saya sudah langsung tertuang ya bahwa nilai sasaran dalam satu tahunnya itu 52 ya, 52 angka kredit dalam satu tahunnya, dengan target semesternya ini ya, semesternya ini. Ini saya delete dulu biar tidak mengganggu. Oke, kemudian di sini sudah ada target bulanannya ya, sudah target bulanannya, dan di sini ada simulasi 5 periodenya ya. Nah teman-teman,
di sini ya, di sini ada targetnya 150 ya, 150. Jadi teman-teman di sini melakukan simulasi, umpamanya kalau di sini disimulasikan 2,8 tahun ya, berarti ini 147 ini cukup nggak dipakai untuk digunakan untuk periode berikutnya ya. Saya rasa cukup ya, karena tadi kelebihannya 8 ya, tadi kelebihannya 8. Jadi seperti ini ya metodenya, 6,48 ya. Ya, oke. Jadi dengan simulasi ini umpamanya 2,8 tahun, total yang akan terkumpulkan itu dengan dengan sasarannya 1 tahun maksimalnya 52, maka selama 2,8 tahun akan terkumpulkan nilai sebesar ini ya, 147 angka kredit dengan tambahan ini ya, tambahan yang di kelebihan tadi. Oke, jadi ini kalau umpamanya ditambahkan ini, berarti akan cukup ya, masih ada kelebihan 5. Nah, teman-teman umpamanya kepengen mempercepat lagi karena nilai ininya besar ya, teman-teman bisa melakukan simulasi lagi seperti ini ya, seperti ini. Oke, jadi kalau dalam 2 tahun 6 bulan itu nggak bisa ya, karena ternyata ini ditambahkan nilai kelebihan tadi itu hanya menghasilkan 145, sedangkan target capaiannya itu 700 ya, 700 bukan 700, 150 ya. Jadi 550 menuju ke 700 itu selisihnya 150 ya. Jadi disuruh mencari angka kredit itu sebesar 150 angka kredit. Teman-teman bisa juga mencari tahu nilai yang harus dikejar itu dalam 1 tahunnya itu juga bisa melihat di sini kok. Bisa melihat di sini. Contohnya ini ya, di posisinya tadi di mana ya? Saya lupa. Di 4B ya. Di 4B seperti ini. Oke, salah. Di 4B mana ya 4B-nya? Nah, ini ya. Jadi disuruh nyari angka kredit 150 ya di sini. Nah, ini ya. Jadi teman-teman juga bisa mencek nilai ini di pasal di bagian atas ada kok ya. Saya beberapa pelajaran yang lalu saya sudah pernah men-share juga ini nilai yang harus dicapai dari setiap jenjangnya ya. Contohnya seperti ini ya. Di sini ada sebuah nilai seperti ini yang sudah ditentukan. Nah, ini berdasarkan Permenpan 13 dan juga Perka BKN ya. Jadi umpamanya dokter yang jenjang ahli pertama untuk di 3B itu harus mengumpulkan 50 poin ya. Kemudian ini harus 100 poin, ini juga harus 100 poin, di sini 150 poin, di sini 150 poin. Tapi 150 poin ini dalam 1 periode ya, bukan dalam 1 tahun, tapi dalam 1 periode putaran kenaikan pangkat. Nah, dengan tidak melanggar kode etik nilai sasaran dalam 1 tahunnya. Di sini saya sudah ada nilai sasaran maksimal 1 tahunnya yang sudah memberikan aba-aba. Jadi metodenya seperti itu tadi yang saya sudah jelaskan. Oke, lanjut. Jadi kita sudah tahu bahwa dengan simulasi 2,8 tahun ini kita bisa mengajukan kenaikan pangkat dengan simulasi tadi ini ya. Jangan mengharapkan bahwa 1 tahunnya itu kita harus mencapai ini, agar dalam 2,8 tahun bisa menghasilkan angka kredit sebesar 147 yang kemudian ditambahkan 8,648 yang akan menghasilkan angka kredit sebesar 155 di 2,8 tahun mendatang. Oke, jadi pola pikirnya seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya adalah tentunya kita di bagian ruang kontrol di sini kita harus menentukan nilai sasaran angka kredit ya. Jadi saya sudah menjelaskan di beberapa video-video sebelumnya bagaimana cara menetapkan sebuah nilai kuantitas dalam 1 tahun. Jadi ini saya sudah tidak usah jelaskan lagi. Yang jelas di sini hasilnya harus 52 ya. Di sini harusnya 52. Nah, ini karena ini hanya simulasi saja, jadi di sini anggaplah 39 ini adalah targetnya ya. Jadi sekali lagi ini hanya cuma simulasi ya. Nilai sebenarnya di sini harus 52 ya. Harusnya 52, berapa tuh tadi? 52,50 ya. Jadi di sini nilai angka kredit yang seharusnya adalah 52,50.
Nah, namun di sini cuman adanya 39,38, anggaplah seperti ini ya. Anggaplah ini nilai yang memang harus dicapai. Oke, selanjutnya adalah kita ke bagian sini ya. Langsung di bagian bulanannya diisikan ya berdasarkan nilai ini ya, nilai target bulanannya ya. Ini target bulanannya seperti ini. Ya, 16 di sini juga rata-rata 16, di sini 23 target bulanannya, di sini juga 23. Oke, kemudian selanjutnya di SKP-nya kita umpamanya kemudian ini setiap bulannya teruskan diisi seperti ini ya, diisikan. Ini sudah ada contoh, saya sudah isikan. Oke, saya tidak akan membahas lagi, nanti silakan simak video part 1 2 3-nya ya. Ini part 4-nya. Oke, kemudian kita langsung menuju ke rekap semester seperti ini ya. Jadi rata-rata yang diminta rekap bulanan itu 11. Kemudian target kuantitasnya selama dalam kurun waktu 6 bulan itu totalnya 100 ya. Ini total 100 dan di sini menghasilkan nilai 96. Enggak ada masalah ya. Enggak jauh dari targetnya tadi ini 100 ya. Begitu juga dengan ini ya 138. Targetnya 140 selama 6 bulan ya. Ini 6 bulan. Oke. Kemudian kita ke bagian sini ya, dupaknya, ke bagian dupaknya. Nah, di sini teman-teman nanti akan langsung terarahkan di bagian dupak seperti ini modelnya. Saya print preview dulu supaya mudah melihatnya seperti ini ya. Saya ketengahkan, kemudian saya scroll seperti ini ke bawah. Nanti akan tampilan seperti ini. Ini kosong, angka kredit lamanya kosong ya. Nanti akan langsung muncul nongol angka di sini 8,64 ya. Nah, 8, ini langsung aja teman-teman manualkan di sini ya. Teman-teman manualkan di bagian pelayanan ya. Ini di bagian pelayan, ini di manual. Nah, ini kalau di sini kan mengandung rumus ya. Nah, ini langsung di bagian jumlah untuk bagian pelayanan itu di manual ya. Jadi ini pelayanan, nanti setiap aplikasi apapun itu baik dokter, bidan, perawat dan seterusnya di bagian pelayanannya teman-teman langsung manualkan di sini. Kelebihan angka kredit tersebut manualkan di sini. Nanti akan langsung menuju ke bawah ya. Jadi ini akan menjadi angka kredit lama. Ini adalah yang baru selama 6 bulan tersebut tadi. Selama periode 6 bulan yang ada di sini ya. Ini angka kredit yang dihasilkan selama 6 bulan yang ini ya. Oke, dengan hasil rata-rata tadi ini ya. Jadi angka kredit yang di sini dihasilkan berdasarkan hasil target rata-rata bulan yang ada di sini. Kemudian langsung akan terpindah ke sini. Jadi di sini ada angka kredit lama ditambah angka kredit baru seperti ini menghasilkan angka kredit 26,22 ya. Nah, ini baru 1 semester. Kemudian selanjutnya teman-teman akan begini melihat seperti ini ya, kondisi seperti ini bahwa ini kegiatan angka kredit lama ini tidak ada nilainya ya, tiba-tiba langsung muncul seperti ini. Ini bisa dipertanggungjawabkan bahwa dengan asumsi seperti ini bahwa angka kredit di kegiatan yang periode sebelumnya itu tidak sama dengan angka kredit yang ada sekarang ini. Makanya poinnya itu langsung menuju di sini ya. Nanti umpamanya tim penilainya bertanya, kok di sini kosong ya, tiba-tiba ada nilai di sini. Nilai yang ini adalah nilai pelayanan yang lama yang tidak bisa lagi ditelusuri apa-apa saja dan berapa saja jumlahnya ya. Karena angka kegiatannya pun berbeda ya. Nah, kegiatannya berbeda. Nah, dan sebetulnya tim penilai juga pun sudah tahu hal-hal seperti itu. Saya rasa tidak akan menanyakan hal sedetail seperti itu ya. Dia pasti langsung akan menuju melihat seperti ini di sini ya. Oke. Lanjut. Kemudian jadi ini sudah tadi ya, ini angka kredit lama dan ini angka kredit baru. Kemudian hasilnya seperti ini. Ini baru 1 semester. Nanti teman-teman bisa melakukan estafet angka dari sini, dari semester pertama ke semester 2 ya. Nah, caranya bisa teman-teman disimak di video part 2-nya di Pesantren Smart Group VVIP maupun di grup di grup privat ya. Kemudian untuk di SKP Permen 6-nya nanti otomatis langsung sepertinya hasilnya. Nah, ini sudah menunjukkan ya ada angka 94% berdasarkan ini ya 19 hasilnya ya. Jadi realisasi berdasarkan bukti dukung. Jadi
bulanan yang ada di sini, rekap bulanan yang ada di sini bisa dijadikan bukti dukungnya ya, rekapan bukti dukung bahwa ini sudah dikerjakan dan hasilnya seperti ini di umpan balik ya. Jadi total yang bisa dikumpulkan itu 94,89% ya di sini. Ini juga ada sini, di sini juga ada. Kemudian di seterusnya ke bawah sini ada hasilnya seperti ini. Ini seperti ini juga ya. Oke, jadi rata-rata hasilnya itu 75 ya dengan targetnya 80. Targetnya 80 atau 90 itu nilai yang ada di sini, targetnya itu bisa dirubah di sini ya. Nah, di sini. Jadi kalau mau dinaikkan umpamanya sebesar 90 dirubah di sini aja, nanti di sini berubah menjadi 90, nanti di bagian umpan balik juga berubah menjadi 90. Oke, seperti itu ya caranya ya. Kemudian di bagian evaluasi nanti grafiknya seperti ini ya, karena nilainya baik ya, nilainya kategori baik seperti ini akan berakhir bukan berakhir, grafiknya akan seperti ini modelnya. Oke, mungkin itu saja mengenai penggunaan aplikasi SKP dan Dupak dalam hal apa tadi judulnya? Judulnya itu menggunakan kelebihan angka kredit ya. Jadi kelebihan angka kredit tadi. Oke, ini gambarnya ya. Oke, cukup sekian dulu teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Akhirul kalam, nunul kalami wa ma yasrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.